Oke teman-teman, jumpa kembali. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tren. Apa yang dimaksud dengan tren? Oke, jadi tren itu sangat dasar banget, sangat basic. Jadi di sini kita harus mengetahui yang namanya tren. Jadi tren itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu bullish, bearish, sideways. Nah, kenapa kita harus mengetahui tren? Oke, teman-teman pasti sangat familiar dengan yang namanya follow the trend. Apa follow the trend? Follow the trend yaitu mengikuti tren atau mengikuti arah tren. Oke. Tidak hanya di trading, tapi di bisnis real, kalau kita tidak mengikuti tren, kita pasti nggak akan untung. Contoh, kita jualan baju atau jualan barang yang tidak lagi ngetren, pasti tidak laku. Tapi ketika kita itu jualan baju atau barang yang lagi ngetren, pasti akan laris. Oke. Nah, yang pertama yaitu bullish. Bullish dilambangkan oleh banteng. Nah, bullish ini adalah suatu pola pergerakan grafik harga yang terus mengalami kenaikan. Contoh seperti ini, gambar di samping. Up, down, up, down, up. Ini namanya bullish. Atau low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Nah, bullish ini bisa dikatakan uptrend atau tren naik. Jadi di sini kita tidak usah debat dengan istilah, atau kita nggak usah ribet dengan istilah. Di sini kita menggunakan senyaman kita gitu. Nah, low high atau gunung lembah. Jadi istilahnya banyak. Atau swing point. Apa yang dimaksud swing point? Ayunan. Oke, jadi di sini tidak usah bingung dengan sebutan. Oke, setelah itu bearish. Yang kedua yaitu bearish. Bearish itu dilambangkan oleh bear atau beruang. Nah, bearish ini bisa dikatakan downtrend atau tren turun. Nah, contoh tren turun yaitu seperti gambar di samping. High, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Atau gunung, lembah, gunung. Atau biasanya kalau nggak mau ribet, A, B, C, D gitu aja. Atau up down, high low, low. Seperti itu aja boleh. Jadi nggak usah ribet. Yang penting kita paham gitu aja. Nah, bearish ini adalah suatu pola pergerakan grafik harga yang terus mengalami penurunan. Contoh seperti ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada yang namanya sideways. Sideways ini adalah di mana suatu harga bergerak ke samping atau tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Nah, sideways ini bisa dikatakan konsolidasi. Konsolidasi itu ya sideways. Jadi di sini tidak usah ribet dengan sebutan. Konsolidasi, sideways itu sama saja. Jadi tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Itu dinamakan sideways. Oke, kita langsung ke chart. Oke. Di sini saya membuka Euro USD. Euro USD mengalami downtrend. Contoh downtrend, trennya turun. High, low, high, low, high, low, dan seterusnya. Oke. Di sini kita sudah mengetahui tren. Lalu kita cari uptrend. Contoh uptrend. High, low, high. Oke. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu sideways. Sideways. Tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Sideways. Konsolidasi. Sama. Seperti ini. Oke. Setelah itu cara melihat tren itu banyak macamnya. Kalau saya biasanya menggunakan garis trendline. Yang pertama, garis trendline. Kalau seperti ini sudah terlihat jelas kalau dia mengalami penurunan harga atau downtrend atau bearish. Oke. Yang kedua yaitu low. Yang ini lebih rendah dengan low yang sebelumnya. Contoh, low lebih rendah dengan low sebelumnya.
Ini low lebih rendah dengan low sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu gimana cara melihat pembalikan tren? Oke, cara melihat pembalikan tren. Contoh downtrend. Up, down. Ini cara yang pertama, yaitu biasanya ketika resisten ini ditembus, lalu dia break resisten ini, setelah itu dia mengalami penurunan lagi, kemungkinan besar tren selanjutnya berbalik arah. Itu cara yang pertama. Ada cara yang kedua, yaitu kita tarik garis tren. Ketika garis tren ini ditembus lalu di retrace, kemungkinan harga akan berbalik arah. Itu cara melihat pembalikan arah tren. Jadi yang pertama, resisten ini ditembus atau di break dengan harga selanjutnya, kemungkinan ini sudah tanda-tanda atau indikasi harga itu sudah berbalik arah. Ini tidak ngomong pasti ya, tapi kemungkinan besar. Di sini tidak ada ilmu pasti. Seperti itu. Dan sebaliknya, jika uptrend, up, down, up, down, up, down, dan ketika ini ditembus, support ini ditembus, support ditembus, kemungkinan harga akan retest, setelah itu berubah arah atau bisa menggunakan garis trendline. Contoh seperti ini. Ketika garis trendline ditembus lalu di retrace, kemungkinan harga akan turun. Seperti itu. Contoh, saya berikan contoh. Pertama, uptrend. Garis trendline ditembus, gimana selanjutnya? Up, garis trendline ditembus, retrace, membentuk high, setelah itu down, dan seterusnya. Lalu cara yang kedua, dilihat ini. Support ini sudah ditembus, ini kan support. Contoh, up, break, ini sudah di break, dia membentuk high, setelah itu down. Seperti itu. Itu cara melihat pembalikan arah tren. Lalu kapan kita itu masuk? Oke, contoh, harga up, down, ini sudah ada indikasi jika arah harga itu sudah ingin berbalik arah. Berarti kita itu di sini sudah standby untuk entry. Setelah itu harga turun. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tren. Jadi kita harus mengetahui tren. Nih, uptrend, garis trennya ditembus, dia turun. Garis trennya ditembus, dia naik. Garis trennya ditembus, dia turun. Dan seterusnya. Seperti itu untuk melihat tren. Contoh tadi tren seperti ini. Ini untuk kapan kita itu masuk atau kapan itu entry. Tren up, semisal tren naik, berarti kapan kita itu entry? Waktu di sini, waktu di sini, waktu di sini. Oke, kapan kita mengetahui harga itu di sini akan berbalik? Besok mungkin akan saya bagikan lagi. Oke, contoh di grafik jelas low,
high, low, high. Berarti gimana kita itu entry-nya? Berarti waktu di sini. Waktu di sini. Kapan kita itu mengetahui harga di sini akan berbalik? Kapan kita mengetahui harga ketika di sini akan berbalik? Besok akan saya jelaskan lagi di video selanjutnya. Dan itu pun sama saja dengan downtrend. Contoh downtrend. Berarti kita masuk di sini, di sini, di sini. Oke, contoh kita di grafik. Downtrend. Down, up, down, up, down. Berarti kita masuk di sini. Kita masuk di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apakah tidak bisa ketika kita itu memanfaatkan pergerakan retrace-nya ini? Bisa. Tetapi untuk saya sendiri, ketika itu biasanya mengambil retrace-nya, ketika saya sudah ngambil sell-nya lalu saya ambil buy-nya, kebanyakan saya loss. Kenapa? Karena kalau downtrend, biasanya downtrend itu semisal kan seperti ini. Semisal kita ngomongin downtrend seperti ini, berarti ekspektasi kita kan harga akan berbalik arah seperti ini, iya kan, membentuk high-nya. Tetapi biasanya saya itu sering loss. Kenapa sering loss? Harga itu biasanya bablas dulu, bablas ke bawah, setelah itu naik menyentuh SL saya. Nah, lebih baik berarti kita itu ketika masuk nunggu dia membentuk high-nya atau membentuk gunungnya. Ketika dia membentuk gunung, berarti kita sell di sini. Itu karena grafik tidak semanis gambar seperti ini. Lihat, coba lihat teman-teman, dia kan tidak semanis seperti di gambar ini. Contoh, ya kan, seperti itu. Jadi biasanya semisal kita memanfaatkan pembalikan di sini, ketika dia membentuk low-nya, kalau saya biasanya semisal entry-nya itu melihat di time frame yang lebih kecil lagi. Dia itu membuat apa di sini gitu loh. Biasanya ada pola HNS di sini. Nah, pola HNS itu pola pembalikan. Oke, contoh seperti ini. Ketika downtrend ya, ini sama saja, uptrend, downtrend sama saja caranya. Downtrend. Tetapi tren itu kan semisal di time frame kecil seperti ini juga. Nah, seperti ini kan. Jadi di time frame besar downtrend, belum tentu di time frame lain itu trennya sama seperti itu. Nah, biasanya semisal kita itu lihat dia sudah membentuk low kan, semisal kita itu sudah mengetahui kalau oh ini sudah membentuk low, kemungkinan dia akan naik. Berarti apa yang kita lakukan? Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Biasanya dia membentuk pola HNS seperti ini. Itu caranya sama, kita tinggal lihat semisal downtrend, resisten ini di break, kemungkinan dia retrace lalu up, atau bisa kita lihat dengan garis trendline tadi seperti ini. Jadi di time frame lebih kecil itu dia berbalik arah. Nah, kemungkinan harga akan
lanjut ke atas seperti itu. Jadi biasanya kalau saya entry-nya yang sering untung itu dari sini, yang sini. Biasanya kalau dari bawah saya sering loss, karena biasanya harga itu bablas dulu menyentuh SL saya baru naik gitu. Lalu untuk trend sideways, kita ngomongin trend sideways tadi. Biasanya seorang trader itu kalau ada trend sideways dia tidak mau masuk gitu. Dia lebih baik menunggu trend sideways selesai. Jadi trend sideways itu belum ada kepastian gitu loh. Maka dari itu biasanya seorang trader kalau ada trend sideways itu nggak mau masuk dulu gitu. Tetapi kalau bagi saya, jika sideways-nya itu di time frame yang lebih besar, contoh di daily kita melihat sideways, itu bisa dibuat masuk. Kenapa? Karena di time frame kecil itu kan tren seperti ini. Seperti ini. Berarti kita trading di time frame yang lebih kecil gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi semisal kita itu melihat sideways di time frame yang lebih besar, itu saya tradingnya di time frame yang lebih kecil gitu. Di time frame yang daily, weekly itu kan di time frame yang lebih kecilnya itu dia membentuk tren kan. Trennya ya pasti seperti ini gitu. Jadi bisa dibuat trading gitu. Oke. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Contoh, kita contohkan sekejap. Di Audi CHF terjadi sideways. Dia tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Dia terjadi sideways. Ini kan di time frame daily terjadi sideways. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Contoh 2 jam atau 1 jam. Di sini dia membentuk tren. Contoh down up down up down. Berarti bisa ditradingin. Tetapi sideways-nya di time frame yang lebih besar gitu teman-teman. Oke, contoh up down sideways, dia up down up down. Nah, jadi kesimpulannya ketika harga sideways apa bisa trading? Jawabannya tergantung time frame. Kalian lihat di time frame berapa terjadi sideways. Misal di time frame daily atau weekly terjadi sideways, kita masih bisa trading karena di time frame yang lebih kecil itu terjadi tren juga gitu, sideways. Ini di time frame weekly atau daily. Di time frame, contoh di time frame 30 atau 1 jam pasti terjadi high low pasti seperti ini kan. Nah, berarti kita tradingnya di time frame yang lebih kecil gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk sharing-sharing mengenai tren cukup seperti ini aja. Jadi ketika ada salah kata maupun kurangnya penjelasan dari saya, mohon maaf. Oke, terima kasih.